Hai, kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan tugas dari mata kuliah manajemen permodalan dan pendanaan teknikal dari perusahaan PT Kimia Farma Tbk. Sebelum itu, izinkan kami untuk perkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Jong Putra Telubanua sebagai moderator. Saya M. Haikal Aprilianto sebagai pemateri 1. Saya Sakamu Zaki sebagai pemateri 2. Saya Stefani Angela Nenggolan sebagai pemateri 3. Adapun pokok-pokok pembahasan yang akan kami presentasikan, yang pertama adalah pengertian dan indikator dari analisis fundamental, kemudian pengertian dan indikator dari analisis teknikal, yang ketiga adalah analisis fundamental dari PT, kemudian adalah analisis teknikal dari PT Kimia Farma, dan yang terakhir dan rekomendasi. 2000 years later. Materi berikutnya yaitu analisis fundamental akan disampaikan oleh teman saya Haikal. Dipersilakan. Terima kasih kepada moderator. Materi pertama yaitu analisis fundamental. Analisis fundamental ini merupakan metode untuk mengevaluasi nilai intrinsik suatu aset atau perusahaan berdasarkan faktor-faktor ekonomi, keuangan, dan berbagai indikator lainnya yang dapat mempengaruhi kinerja perusahaan atau aset tersebut. Selanjutnya pada analisis fundamental terdapat beberapa indikator yang digunakan. Yang pertama, indikator price to earnings ratio atau PER, yang dimana rasio ini menunjukkan harga saham terhadap laba per saham untuk menilai apakah saham overvalue atau undervalue. Adapun rumus PER sendiri yaitu harga saham atau market value per share dibagi laba per saham atau earnings per share. Kedua ada current ratio. Current ratio ini digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban jangka pendek dengan aset lancar. Adapun rumus current ratio sendiri yaitu aktiva lancar dibagi utang lancar dikali 100%. Selanjutnya, yang ketiga ada return on equity atau ROE. Indikator ini digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan menghasilkan laba berdasarkan modal pemegang saham. Adapun rumus ROE sendiri yaitu laba bersih setelah pajak dibagi ekuitas pemegang saham dikali 100%. Selanjutnya ada indeks harga saham gabungan, indikator yang mencerminkan kinerja seluruh saham yang terdaftar di Bursa Efek atau BI. Indikator ini dihitung berdasarkan perubahan harga saham dari semua perusahaan yang terdaftar di bursa dan menunjukkan pergerakan saham secara keseluruhan dalam satuan waktu. Waktu yang ditunjukkan biasanya ada harian, mingguan, dan bulanan. Selanjutnya, yaitu ada analisis teknikal. Analisis teknikal ini merupakan teknik untuk memprediksi arah pergerakan harga saham dan indikator pasar saham lainnya berdasarkan pada data pasar historis seperti data harga dan volume. Selanjutnya, di dalam analisis teknikal ini terdapat beberapa tren. Yang pertama yaitu bullish trend. Bullish trend ini menggambarkan sikap optimis terhadap pergerakan harga suatu saham yang diharapkan naik. Yang dimana pada bullish trend ini akan menunjukkan grafik naik ke atas yang memiliki dua puncak lebih tinggi dari puncak sebelumnya dan dua lembah yang lebih tinggi dari lembah sebelumnya. Selanjutnya ada bearish trends. Bearish trend ini adalah menggambarkan sikap pesimis terhadap harga suatu aset yang diharapkan akan turun. Yang dimana bearish trend ini akan menunjukkan grafik ke bawah yang memiliki dua puncak lebih rendah dari puncak sebelumnya dan dua lembah yang lebih rendah dari sebelumnya.
Selanjutnya ada sideways trends, yaitu pergerakannya bukan uptrend atau downtrend, atau bukan bullish atau bearish trend, yang dimana sideways ini sahamnya naik dan turun terbatas di range tertentu. Yang di range tertentu tersebut dinamakan adalah area konsolidasi, yang dimana akan menunjukkan grafik lurus dengan naik dan turun, memiliki puncak dan lembah yang sama. Selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Terima kasih kepada Haikal. Materi selanjutnya adalah tujuan dari analisis ini akan disampaikan oleh Stefani. Dipersilakan. Selanjutnya adalah tujuan analisis fundamental dan juga teknikal. Tujuan analisis fundamental merupakan analisis ini biasanya digunakan investor untuk menyimpan aset ataupun harta yang dimiliki oleh mereka agar bisa menghasilkan keuntungan atau pertumbuhan nilai modal di masa depan dalam jangka waktu yang panjang. Kemudian ada tujuan analisis teknikal. Hal ini bisa memprediksi pergerakan harga saham di masa depan berdasarkan pola-pola historis pergerakan harga dan volume perdagangan saham. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Stefani. Materi selanjutnya adalah hasil dari analisis fundamental dan teknikal PT Kimia Farma. Kita masuk ke profil perusahaan. Kimia Farma merupakan perusahaan farmasi pertama di Indonesia yang didirikan oleh pemerintah Hindia Belanda pada tahun 1817. Pada awalnya, perusahaan ini memiliki nama NV Chemicalian Handel Redcam Co. Namun, karena kebijakan nasional atas eks-perusahaan Belanda pada awal kemerdekaan di tahun 1958, pemerintah Republik Indonesia melakukan peleburan pada banyak perusahaan farmasi di Indonesia menjadi perusahaan negara farmasi atau PNF. Dan kemudian pada 16 Agustus 1971, PNF diubah menjadi perseroan terbatas, sehingga nama perusahaan berubah menjadi PT Kimia Farma. Adapun hasil dari analisis fundamental PT Kimia Farma, indikator yang digunakan ada current asset, PER, IHSG, dan ROE. Pada tahun 2023, current asset berada pada nilai 0,625. Pada tahun 2022, berada pada nilai 0,94. Pada tahun 2021, berada pada nilai 0,88. Adapun nilai PER pada tahun 2023 nilainya mencapai minus 200,5. Pada tahun 2022 minus 36,3. Dan pada tahun 2021 305,15. IHSG pada tahun 2023 berada pada poin 6.707,76. Tahun 2022 berada pada nilai 6.850,62. Dan tahun 2021 dengan poin 6.562,90. ROE pada tahun 2023 berada pada nilai minus 0,285. Tahun 2002 0,01 dan tahun 2021 minus 0,002. Hasil dari analisis fundamental PT Kimia Farma. Current asset ratio mengindikasikan bahwa dari 3 tahun terakhir, aset lancar perusahaan yang dapat dicairkan sangat buruk karena berada di bawah angka 1. Rasio PER. Nilai PER tertinggi pada tahun 2021 sebesar 305,15 kali dan terendah pada tahun 2023 yaitu minus 200,51 kali. ROE, hasil rata-rata IHSG, hasil rata-rata IHSG tertinggi berada pada tahun 2022 sebesar 6.850,62 dan terendah di tahun 2021 sebesar 6.562,90. Adapun ROE,
ROE yang ditampilkan mengindikasikan bahwa pengembalian ekuitas perusahaan sedang buruk karena berada kurang dari 20%. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Saka Mukfin. Dipersilakan. Baik, selanjutnya itu hasil analisis teknikal PT Kimia Farma. Kami juga meneliti saham perusahaan Kimia Farma Tbk dengan menggunakan analisis teknikal untuk mengetahui tren dan pergerakan saham yang terjadi pada tahun 2021 sampai 2023 dengan menggunakan line chart dan menggunakan indikator moving average. Dari gambar ini, tren yang sedang terjadi pada perusahaan ini adalah downtrend atau bearish, atau penurunan harga saham dalam jangka panjang, yang dimana pada tahun 2021, harga saham turun dari harga 6.964 menjadi 770 pada tahun 2023. Pada tahun 2021 awal, penurunan harga yang cukup jauh membuat harga saham bergerak dalam kisaran harga yang sempit dan stabil. Pada Januari 2021, perusahaan ini berada pada titik P dan turun hingga titik T, yang menunjukkan awal penurunan harga saham. Dan di bulan Maret naik lagi ke titik LP1, jauh di bawah titik P dan kembali lagi turun ke titik LT1 di bawah titik T awal. Dan naik lagi ke titik LP2 di bawah LP1 dan kembali turun sampai ke titik LT2. Kemudian naik lagi ke titik LP3 dan akhirnya stabil di akhir tahun 2021. Namun masuk di tahun 2022, harga saham terus melonjak turun dan tidak ada kenaikan yang signifikan yang melebihi titik LP3. Inilah yang menunjukkan bahwa harga saham perusahaan Kimia Farma mengalami bearish atau penurunan. Karena syarat bearish adalah adanya dua puncak dan dua lembah yang semakin merendah. Keterangannya yaitu P itu adalah puncak atau peak, T adalah trough atau lembah, LP adalah low peak atau puncak lebih rendah, LT adalah low trough, lembah lebih rendah. Pada tahun 2023 akhir, saham meningkat yang disebabkan oleh berita yang memicu tren, melonjak sampai harga 1.517. Namun kembali turun ke harga 770, dikarenakan adanya dividen kepada para pemegang saham. Lalu ini adalah analisis teknikal untuk PT Kimia Farma dengan menggunakan indikator Simple Moving Average. Pada tahun 2021, garis SMA 9 pada masa ini bergerak mengikuti harga, tetapi sering berada di bawah harga selama fase kenaikan awal. Sepanjang 2022, terlihat bahwa tren bearish semakin kuat, ditunjukkan oleh garis merah yang menurun secara konsisten. SMA 9 bergerak terus di atas harga, memperlihatkan dominasi tren bearish. Beberapa kali terjadi pantulan harga, namun tidak bisa menembus SMA 9, menunjukkan bahwa SMA 9 bertindak sebagai resistensi yang kuat. Setiap kali harga mendekati SMA, terjadi penurunan lebih lanjut. Tren bearish yang dimulai sejak 2021 masih berlanjut pada 2023. Harga tetap lebih rendah dari SMA 9 dengan tidak ada tanda-tanda penaikan harga yang signifikan. Secara keseluruhan, selama periode 2021 hingga 2023, SMA 9 berperan penting dalam menegaskan tren bearish. Harga saham Kimia Farma secara konsisten berada di bawah SMA 9 yang menunjukkan adanya tekanan jual yang kuat di pasar. Selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Terima kasih kepada Saka. Kemudian materi selanjutnya itu kesimpulan. Akan dibacakan oleh Stefani. Dipersilakan. Baiklah, selanjutnya ada kesimpulan dari bagian analisis teknikal PT Kimia Farma, yaitu grafik yang terbentuk dalam downtrend di mana PT Kimia Farma mengalami penurunan harga saham yang signifikan dari tahun 2021 sampai dengan 2023. Dan juga titik tertinggi harga saham terdapat pada tahun 2021 dan terendah berada di tahun 2023. Dilihat dari indikator Simple Moving Average, pada rata-rata penutupan harga saham juga menurun seiring dengan harga saham yang menurun. Selanjutnya ada analisis fundamental PT Kimia Farma. Rendahnya angka yang didapat pada indikator current ratio yang berarti bahwa sulitnya aset lancar PT Kimia Farma yang dapat dicairkan secara buruk.
terjadinya penurunan nilai price to earnings ratio dari tahun 2021 sampai dengan 2023. Stabilnya harga indeks per saham pada PT Kimia Farma walaupun mengalami penurunan. Buruknya tingkat pengembalian modal dari PT Kimia Farma. Selanjutnya ada rekomendasi. Dari analisis yang dilakukan, pentingnya para investor untuk mempertimbangkan apabila ingin melakukan investasi kepada PT Kimia Farma ini, dikarenakan kondisi perusahaan yang buruk serta tidak stabilnya harga saham yang selalu mengalami penurunan dari tahun 2021 hingga 2023. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Stefani. Mungkin cukup sekian yang dapat kami sampaikan. Kami berharap hasil presentasi yang kami berikan bisa bermanfaat untuk audiens. Bila ada kekurangan dan kesalahan, kami meminta maaf karena kesempurnaan hanyalah milik Tuhan. Sekian dan terima kasih.